Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Muqarrabin yang semoga senantiasa dilindungi, diberkahi, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sempurnakan subuh yang mulia ini di bulan yang mulia, yaitu bulan Zulqa'dah. Rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan memperbanyak puja dan puji kepadanya, mensyukuri semua nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama saja ya nikmat iman, ya, karena dengan iman itulah menggerakkan jasad kita, semangat kita untuk terus beribadah, menunaikan tugas ubudiyah yang Allah berikan kepada kita, seraya meluruskan orientasi hidup kita dengan mengingat apa yang Allah sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hadir, kita ada di permukaan bumi milik Allah Ta'ala ini bukan untuk sia-sia, tetapi mengemban tugas beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Beribadah kepada Allah dan mengesahkannya, serta menjauhi perbuatan yang mensekutukannya. Kemudian juga syukur kita tentunya atas kesehatan yang Allah berikan, iman yang menggerakkan jiwa kita, dan kemudian kesehatanlah yang membuat kita mampu untuk hadir di majelis yang dimuliakan Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqomah, sehingga sampai akhir hayat kita terjaga ketaatan kita dan beroleh yang namanya husnul khatimah. Kayaknya kita harus sering doa minta husnul khatimah sebelum nanti didoakannya setelah siaran grup WA gitu kan. Telah meninggal dunia fulan bin fulan, kan kita suka komentar gitu ya. Semoga saja husnul khatimah. Nah, mumpung kita belum meninggal dunia, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, juga tak lupa selalu kita sanjungkan salawat dan salam kepada manusia yang paling kita rindukan pertemuan dengannya, sosok yang kita
muliakan dikarenakan besar jasanya menyampaikan agama Allah ini melalui lisannya yang mulia secara turun-temurun. Terjaga agama ini yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kalau kita lihat maka segala amal perbuatannya sangat indah untuk kita jadikan sebagai contoh suri tauladan yang baik. Namun di dalam kesempatan pagi hari ini, sesungguhnya selain Nabi kita SAW, ada Nabi lain ya, yang oleh Allah dipesankan kepada kita untuk diambil suri tauladannya. Tentu Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah sudah menebak siapa beliau. Ada Nabi yang oleh Allah disebut serupa kira-kira tugas kita kepada beliau itu, yaitu menjadikannya sebagai suri tauladan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, sungguh telah ada pada diri Ibrahim dan keluarganya atau dan orang-orang yang menyertainya suri tauladan yang baik. Tentunya ini menjadi satu pertanyaan besar bagi kita. Kenapa dengan nabi-nabi yang lain tidak disebutkan? Apa keistimewaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Sehingga pada kesempatan pagi hari ini, karena saya anggap sudah selesai kemarin membahas juz amma ya. Kemudian saat ini kita sudah menjelang bulan haji Zulhijjah, maka tema pertemuan kita pada kesempatan kali ini adalah belajar atau mengambil manfaat faidah dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang terdapat di dalam surat Asy-Syu'ara. Nanti kita akan lihat dan kita akan coba baca sama-sama sambil melihat kenapa Nabi ini menjadi sangat istimewa. Kenapa Nabi Ibrahim ini disebut sebagai Khalilullah, dan apa suri tauladan yang baik yang bisa kita tiru dari beliau. Mudah-mudahan dengan itu kita akan mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin rahimakumullah, ayat mana yang ingin kita renungi hari ini atau pagi hari yang penuh berkah ini, yaitu di surat Asy-Syu'ara ayat 69 ya, nanti sampai dengan ayat 89. Tetapi utamanya adalah kita akan fokus pada doa-doa beliau. Karena ada yang unik ya, Nabi Ibrahim itu kalau dilihat di dalam Al-Quran termasuk Nabi yang memiliki doa-doa yang banyak ya, dan itu kadang-kadang kita pakai juga. Maka mudah-mudahan dengan mempelajari ini, selain kita bisa juga melantunkan doa-doa tersebut, tetapi juga kita bisa menghayati dan kemudian mengambil aspek-aspek lain yang bermanfaat bagi kita. Taib. Mari kita lihat surat Asy-Syu'ara ayat 69. Insyaallah kita seperti biasa kita akan membacanya terlebih dahulu untuk mendapatkan keberkahan membaca Al-Quran. Bagi yang memiliki mushaf atau ada mushaf bisa dilihat ya. Dimulai dari watslu alaihim naba'a Ibrahim. Kita mulai dengan ta'awuz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب salim. Shadaqallahul adzim. Hadirin rahimakumullah, inilah rangkaian ayat-ayat yang indah tentang ayahnya para nabi, yaitu ayah kita Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ya, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membacakan kisah Nabi Ibrahim kepada mereka. Kalau Allah memerintahkan seperti ini, kira-kira hadirin rahimakumullah, Bapak dan Ibu, bisa menggambarkan nggak apa yang dilakukan Rasulullah? Kan Rasulullah tuh kalau diperintah Allah, sami'na wa ata'na. Ya. Jadi pandangan kita kembali ke masa silam,
turun ayat ini kepada Rasulullah. Terus kata Allah, watslu alaihim naba Ibrahim. Ya, ceritakan, bacakan kepada mereka tentang kisah Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Muhammad diperintahkan untuk berkisah. Kepada siapa? Kepada kaumnya, baik yang sudah beriman maupun juga yang belum beriman. Ya. Khususnya kalau kita lihat nanti kepada kaum musyrikin, ya. Nah, apa kalau kata anak muda sekarang POV-nya apa? Ya, point of view-nya apa? Nah, disebutkan oleh Allah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah? Ya. Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Kalau bahasa kita tekun menyembahnya itu apa, Pak? Kalau lagi sholat, khusyuk, ya, sungguh-sungguh. Seperti kita semua azan belum berkumandang sudah datang ke masjid. Ternyata sama, mereka juga orang-orang musyrik itu mujahadah di dalam kesesatannya. Ini udah satu pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita yang menyembah Allah yang benar, Tuhan yang benar, itu kemudian kalah set sama mereka. Ya, mereka di sini sampai menyatakan sifat dari penyembahan mereka kepada berhala-berhala itu senantiasa tekun menyembahnya. Ya, fadhallulaha akifin. Kemudian berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Diajak untuk mikir, ya, diajak untuk berpikir. Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi madarat? Mereka menjawab, ini jawaban klise yang sering kita dapatkan di dalam masyarakat adalah seperti ini. Ya. Bukan karena itu, maksudnya bukan karena berhala itu mendengar doa kami, bukan juga bisa memberikan manfaat atau madorot, tetapi kata mereka, sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian. Ya. Ibrahim berkata, maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Jadi ditanya lagi, ya, kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu. Ini ajakan untuk mengevaluasi, ajakan untuk merenungkan apakah yang sudah dilaksanakan selama ini sudah benar atau belum. Gitu. Coba deh dilihat lagi, gitu ya. Coba dilihat kembali. Karena sesungguhnya, nah barulah Nabi Ibrahim memberikan pandangannya. Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam. Nah, ini polanya, yang disembah kemudian ada yang dikecualikan. Ini saja mengandung hikmah yang luar biasa. Betapa dalamnya, ya, ketauhidan daripada Nabi Ibrahim. Makanya beliau itu disebut sebagai bapak tauhid. Ya. Jadi kalimat la ilaha illallah yang selama ini kita pakai sebagai tanda bahwa kita seorang muslim itu juga merupakan warisan beliau. Ya, merupakan warisan beliau. Karena di sini dinyatakan, karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku. Jadi apapun yang disembah manusia selain Allah Ta'ala, otomatis jadi musuhnya Nabi Ibrahim. Itu yang sering disebut sebagai tauhid, ya, sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Ibrahim
menyatakan bara, menyatakan berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah Ta'ala. Ada jejaknya hari ini di dalam sholat kita ada. Apa salah satu jejaknya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Masya Allah, tabarakallah, ya. Nah, kemudian di ayat 78 Allah Ta'ala berfirman, ya, menceritakan ucapan yang disampaikan Nabi Ibrahim, ya, ketika Nabi Ibrahim mengatakan bahwa yang aku sembah hanya Tuhan semesta alam yang sesungguhnya, yaitu Allah. Lalu kemudian beliau menyebutkan tentang sifat-sifatnya, yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku, dan Tuhanku yang memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Nabi Ibrahim tidak disembuhkan oleh dokter, tidak disembuhkan oleh obat. Karena saya lihat yang hadir kebanyakan senior, ya, ini biasanya sudah akrab dengan para dokter rumah sakit dan klinik, gitu ya. Ngobrol-ngobrol, lagi duduk-duduk gitu kan, nunggu panggilan gitu. Wah, dokter ini hebat, terus ini sembuh habis berobat dengan ini. Bapak pindah aja ke dokter ini. Tanpa sengaja, tanpa disadari, kita lupa bahwa yang menyembuhkan kita Allah. Kita tidak menghadirkan Allah di dalam ungkapan tersebut. Hati-hati, ya. Harus tetap hadirkan Allah saat kita menyebut wasilah kesehatan. Ustaz, kita nggak boleh berobat harus, ikhtiar wajib, gitu. Cuman jangan sampai kemudian kita salah ungkap bahwa yang menyembuhkan itu manusia. Sesungguhnya yang menyembuhkan itu hak Allah Ta'ala. Tidak ada dokter di dunia ini yang 100% bisa menyembuhkan. Cuman gak diceritakan biasanya kalau yang gagal-gagalnya. Pas cocoknya aja diceritakan. Cakep dokternya nih. Pokoknya baru ketemu aja udah langsung sembuh. Ya, baru ketemu. Ya, udah mulai hiperbolik. Ya, mudah-mudahan kita dilindungi Allah dari ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Nah, kemudian, dan yang akan mematikan aku kemudian akan menghidupkan aku, kata Nabi Ibrahim. Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Ya, jadi dibeberkan oleh Nabi Ibrahim tentang sifat-sifat Tuhan yang dia sembah yang berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh ayah dan kaumnya itu. Tapi tidak hanya sampai di situ, barulah kemudian Nabi Ibrahim memberikan contoh langsung berupa doa-doa, ya, yang akan kita bahas. Nah, ada 6 permintaan di sini dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Ta'ala. Kalau kita telusuri dari 6 ini sudah mencakup kebaikan di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, sudah mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Kalau Bapak ingat dengan doa yang minta kebaikan dunia dan akhirat, itu ingatnya konteksnya apa tuh? Doa sabu jagat. Di Quran itu konteksnya apa? Ibadah apa? Ibadah haji. Ingat di dalam rangkaian Quran, dan di antara orang-orang ada yang meminta kepada Allah, maksudnya waktu berangkat haji, ya Allah berikan aku kebaikan di dunia, di akhirat mah gimana nanti aja. Kemudian Allah sampaikan juga ada golongan yang lain, apa?
Orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga kita hadirin rahimakumullah, kalau kita berangkat haji nggak hafal banyak doa, doa itu sebenarnya mencukupi, makanya disebutnya doa sapu jagat, ya, baik di dunia dan baik di akhirat. Ternyata, ya, kalau kita lihat meminta kebaikan di dunia dan di akhirat itu bukan sekedar ajaran dari Nabi Muhammad SAW, tetapi juga sudah diajarkan beribu-ribu tahun sebelumnya dari kakek kita, ayah kita Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nah, jadi ada 6 doa meminta kebaikan dunia dan akhirat. Seluruh doanya dikabulkan kecuali 1 di sini. Coba yang lihat Quran, doa yang mana yang tidak dikabulkan? Kan mungkin ada pertanyaan begini, Ustadz, bukannya para nabi itu doanya dikabulkan semua? Ya, hampir semuanya, tapi biasanya ada pengecualian. Seperti contohnya Nabi Muhammad SAW pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, ada 3 permintaan. Ya Allah, jangan binasakan kaumku dengan kelaparan. Jadi gara-gara kelaparan kemudian umat Islam ini musnah. Maka dikabulkan oleh Allah. Ya. Kemudian Nabi Muhammad berdoa lagi, ya Allah, jangan binasakan umatku dengan ditenggelamkan seperti umat Nabi Nuh. Tiba-tiba datang banjir bandang seperti zaman Nabi Nuh. Kemudian habislah, selesailah umat Islam. Maka dikabulkan oleh Allah. Kemudian kata Rasulullah, ya Allah, jangan binasakan umatku dengan tafarruq, dengan perpecahan, saling menggigit, saling memusuhi sesama umat Islam. Maka itu tidak dikabulkan. Nah, ini ada 6 doa, hadirin rahimakumullah, minta sama Allah, ada 1 di sini yang tidak dikabulkan. Sudah ketemu, Pak? Apa itu? 86, ya. Ayah sodakta, ya, dan ampunilah bapakku karena sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang sesat. Ini tidak dikabulkan, ya. Sekaligus ini juga menjadi syariat bagi kita bila mana ada keluarga kita, ada naudzubillahi min dzalik, ya, naudzubillahi min dzalik, ada keluarga dekat kita meninggal di dalam keadaan kafir, maka tidak boleh dimintakan ampun kepada Allah Ta'ala, ya. Termasuk Rasulullah dulu pernah menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi setelah itu ditegur, nggak boleh lagi menyolatkan orang munafik, memintakan ampun bagi orang yang munafik, karena orang munafik minal kafirin, termasuk orang-orang yang kafir. Nah, jadi terus kenapa ya Ustadz Nabi Ibrahim itu mendoakan ayahnya agar diampuni? Nah, di ayat yang lain disebutkan beliau sudah kadung berjanji waktu marahan diusir itu karena ayahnya nggak mau nurut. Ya udah deh, saya pergi, tapi nanti aku doakan, saya akan mintakan ampun kepada Allah Ta'ala kepadamu. Jadi kata Allah, itu tuh dikarenakan Nabi Ibrahim ingin memenuhi janjinya, tapi tentu tidak dikabulkan oleh Allah. Dan ayat ini atau bagian ini juga merupakan si tawar dan si dingin bagi siapa? Bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada sesuatu yang paling menyakitkan bagi para duat, para penyeru kepada agama Allah, kecuali orang yang paling disayangnya itu ternyata tidak menyambut seruannya. Betul nggak, Pak? Ya, mungkin kita pun akan mengalami
pernah mengalami orang yang sangat kita harapkan, misalnya nggak mau sholat, kita ajak untuk sholat, kok menolak terus, kan sedih. Bagaimana supaya hati kita tidak larut dalam kesedihan? Allah turunkan ayat ini kepada kita. Ya, bahkan ayahnya sendiri yang sangat disayangi oleh Ibrahim, beliau tidak beriman. Lalu apa konteksnya kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pernah mengalami itu. Siapa yang menjadi ayah Nabi Muhammad sepeninggal ayahnya sendiri? Pamannya. Sayang nggak Nabi Muhammad kepada pamannya? Sayang. Kenapa? Karena pamannya juga sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Ada riwayat yang mengatakan bahkan sayangnya Abu Thalib itu kepada Nabi Muhammad melebihi sayangnya kepada anak-anak beliau. Coba kebayang oleh kita betapa inginnya Nabi Muhammad ini, pamannya ini masuk Islam, tapi sampai akhir hayatnya qadarullah, Allah takdirkan tidak masuk Islam. Sedih Pak. Tapi dengan turunnya ayat ini, Nabi Muhammad disadarkan bahwa yang memberi petunjuk itu bukan Nabi Muhammad. Yang memberi petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mahal. Petunjuk yang Allah berikan kepada kita itu mahal, luar biasa. Ya. Allah memberikan kita keimanan itu nggak beli. Maka ini sangat harus kita jaga. Dulu saya ingat ada lagu Raihan kalau nggak salah, nasyid ya. Iman tak dapat dijual beli. Ya, iman tak dapat diwarisi. Ya, dari seorang ayah yang bertakwa, iman tak dapat dijual beli. Ya, jadi iman tuh bukan Pak Iman ya. Ya, jadi iman itu diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, Allah berikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Baik. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menjelaskan. Jadi ada satu doa yang dikecualikan. Sehingga kalau kita mau pakai doa ini, jangan kemudian semuanya bahasa Arab, semua kita doa juga, bolosrong kalau kata orang Sunda mah. Semuanya di copy paste, kita berdoa. Ya, sambil ini kita juga berdoa, waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Ya, nanti ayah kita orang beriman kita bilang dhalin gitu kan. Ya, jangan sampai ya. Jadi kita nanti skip bagian itunya ya. Atau tidak usah innahu kana dhalin, waghfir li abi, ya, bisa. Baik. Mari kita lihat satu persatu doa tersebut. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah hukmah. Apa itu hukmah? Yaitu hikmah. Hikmah itu para ulama banyak pendapatnya. Yang pertama maknanya adalah pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Tentunya pengetahuan tentang agama. Ya. Di dalam Al-Qur'an di ayat yang lain Allah berfirman tentang maksud dan tujuan Allah mengutus seorang rasul. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, tugas rasul itu. Ya, yatslu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya. Yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka. Jadi kalau taklim itu sebenarnya harus mencakup 4 hal ini. Yang pertama adalah membacakan ayat-ayat Allah Al-Quran. Yang kedua adalah wa yuzakkihim, ya, membersihkan jiwa kita. Kalau setelah mengaji kita merasa jiwa kita lebih bersih dari sebelumnya, ya, kita merasa diri kita banyak kekurangan, lalu kita beristighfar kepada Allah, ya,
kita setelah mengaji kemudian menjadi tersadar ternyata nikmat Allah banyak dan kemudian bersyukur kepada Allah, itu namanya sudah terjadi tazkiyatun nafs. Ya. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan kemudian diajarkan kitab ini kepada kita, harus ada aspek itu. Kemudian barulah wal hikmah, ya, pengetahuan tentang ilmu agama, ya, pengetahuan tentang mana yang halal, mana yang haram, pengetahuan tentang siapa Allah. Seperti tadi Nabi Ibrahim itu, ya, mengetahui sifat-sifat Allahnya secara kognitif. Nabi Ibrahim itu mengetahui. Kalau ada yang guru di sini, ada yang guru, mantan guru? Nggak ada? Ya, kalau guru itu biasanya dulu diajarkan taksonomi Bloom. Ya, di taksonomi Bloom itu ada disebutnya ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kalau kognitif itu pengetahuan saja, kita baru tahu tentang sesuatu, belum menentukan sikap. Kemudian ada afektif, afektif itu kemudian membentuk karakter, keyakinan di sini. Kemudian ada psikomotorik, amal. Kalau di kita sudah diyakini, diamalkan, gitu ya. Ya, misalnya kita dapat pengetahuan setelah ngaji dijelaskan oleh ustadz keutamaan tentang sedekah, kita jadi tahu, kita olah di sini, kemudian timbullah selalu semangat untuk bersedekah. Itu namanya ranah afektif. Jadilah kita, sifat dermawan kita tumbuh, itu afektif. Tapi kemudian kita lakukan, maka itu sudah psikomotorik. Terus kita lakukan, maka itu psikomotorik. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, inilah sedangkan hukman ini kalau diartikan sebagai pengetahuan cenderung kepada arah kognitifnya, ya. Nah, tapi juga ada yang menyebutkan bahwa sesungguhnya makna hukman ini adalah kenabian. Sehingga maksud dari doa ini adalah Nabi Ibrahim, mufassirin tersebut menyebutkan bahwa doa ini sebelum beliau menjadi nabi. Jadi minta agar Allah masukkan beliau kepada golongan para nabi. Ya, karena dia menghadapi kaumnya yang berat ini. Ini kalau nggak bisa nih, kecuali levelnya harus dihadapi oleh level para nabi. Ya, beliau ingin mendapatkan keutamaan itu. Makanya dikabulkan nggak? Dikabulkan. Beliau menjadi seorang nabi. Ya, ada lagi maknanya itu, hukman itu adalah pengetahuan yang dalam. Pengetahuan yang dalam, makanya dia mah ahli hikmah. Ya, maksudnya mengetahui sesuatu yang secara awam orang nggak tahu, tapi beliau tahu. Contoh misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam waktu mau dibakar itu didatangi oleh malaikat Jibril. Terus kata malaikat Jibril, wahai Ibrahim, engkau butuh sesuatu nggak? Engkau perlu dengan aku nggak? Maksudnya butuh pertolongan apa? Kata Nabi Ibrahim, kalau kita, Pak, kita api udah nyala nih, kita mau dibakar, terus ada sekelas malaikat Jibril nawarin pertolongan sama kita, kira-kira kita bilangnya apa, Pak? Tolong dong, apar. Ya, malaikat Jibril, ada apar enggak sih? Gitu kan? Ini pandemin, gitu kan? Apa aja lah, atau dong bawa cabutlah kemana, gitu kan? Bisa nggak? Kan bisa aja, gitu kan? Malaikat Jibril, ya, pemimpinnya para malaikat. Tapi Nabi Ibrahim menjawabnya dengan indah. Wahai Jibril, kalau kepadamu aku nggak punya keperluan apa-apa. Tapi kalaupun aku ada keperluan, aku akan minta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan apa? Pemahaman beliau yang luar biasa terkait Allah. Beliau tahu Allah nggak butuh perantara, hatta malaikat. Nah, kita kadang-kadang kan gumunan ya, woi malaikat nih, gitu kan? Enggak, beliau. Jadi makanya disebut, pantas nggak kalau beliau disebut kekasih Allah, Khalilullah? Pantas.
Yang teringat oleh beliau siapa? Kekasihnya aja, Allahnya, kekasihnya itu Allah. Kalau kita bisa sampai ke level ini, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita nggak punya lagi kekhawatiran, nggak punya lagi ketakutan, insya Allah di dalam hidup ini. Mau dibakar, tenang, Nabi Ibrahim. Barulah kemudian kekasihnya mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, ya, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan kekasihku yaitu Ibrahim. Nah kemudian hadirin rahimakumullah, permintaan berikutnya dari Nabi Ibrahim selain hikmah itu, wa alhiqni minas sholihin, ya, masukkan aku ke golongan orang-orang yang soleh. Orang yang paling soleh itu adalah para nabi dan para rasul. Nah kembali kepada tadi, ya, beliau ingin, jadi kalau doa jangan doanya, ya Allah jadikan saya sama orang muslim biasa-biasa aja. Maksudnya baik, takut dapat tugas berat nggak mampu. Itu sebenarnya meragukan Allah sendiri. Allah itu nggak mungkin. Orang naik imannya pasti Allah kasih beban bertambah. Orang masih di level bawah. Tetapi yang kita sering lupa, kalau orang bertambah imannya, level nanti di surganya juga bertambah. Kita jadi orang yang sangat soleh, maka kans kita satu marhalah dengan Rasulullah lebih besar, ya. Nah jadi wal hikmi, masukkan aku, ya, turutkan, susulkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Nah, dua tuh permintaannya. Kemudian yang ketiga, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, ya, jadikanlah aku buah tutur, ya, kalau bahasa orang Sukabumi itu bukur catur, ya, apa ya, pembahasan bagi yang baik bagi orang-orang setelah aku. Pertanyaannya dikabulkan nggak? Kabulkan. Bahkan dikabulkannya itu next level. Kita ini umatnya siapa nih kita nih? Umat Nabi Muhammad. Tetapi setiap kita melaksanakan satu wasilah yang paling utama dalam ibadah, yaitu salat, kita nyaris nggak pernah lepas dari jejak-jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara kita ada yang ketika membaca doa iftitah, bacanya apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Betul nggak? Ya kan? Itu siapa yang pertama kali mengucapkan itu? Nabi Ibrahim, ketika beliau sudah berkesimpulan bahwa semesta ini bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan. Kemudian beliau katakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Jejaknya nempel sama umat Nabi Muhammad. Ketika kemudian kita tahiyat, baca tasyahud, ada jejak Nabi Ibrahim di situ. Karena tasyahudnya kita tasyahud atau ininya adalah salawatnya salawat Ibrahim, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bagi yang pakai sayyidina disebut Ibrahimnya, gitu. Masya Allah. Kalau kita bayangkan, kalau kita berdoa seperti ini dikabulkan oleh Allah, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, akan ada orang yang ngomong, Bapak Haji ini saya masih ingat 20 tahun yang lalu kebaikannya. Nah ini Pak, Nabi Ibrahim ribuan tahun masih diingat. Kenapa? Yang dia minta adalah Allah yang maha mengabulkan, maha rahman, maha rahim. Jadi jangan takut untuk berdoa ini, insya Allah baik untuk kita. Kemudian kata Nabi Ibrahim, waj'alni min warasati jannati na'im. Nah ini permintaan di akhiratnya, ya. Kata-katanya juga indah, bukan wad adkhilni, masukkan aku ke dalam surga, tapi jadikan aku sebagai pewaris. Kalau orang masuk rumah, masuk doang, rumahnya punya siapa? Ya kan? Kalau bapak masuk ke dalam, kata tuan rumah, ayo silakan masuk.
Bapak langsung jadi pewaris rumah itu enggak? Enggak. Ya kan? Ya, besok pas pembagian waris tiba-tiba Bapak datang gitu kan. Ya, saya pernah tuh diundang masuk dulu oleh yang punya rumah gitu kan. Bagian saya berapa seperberapa. Enggak ada cerita begitu. Nah, tetapi ini Nabi Ibrahim minta apa? Menjadi pewaris surga. Ya, pewaris surga. Artinya berhak atas surga yang Allah janjikan, yang penuh dengan kenikmatan. Nah, tadi yang ayat 76 kita skip karena kita sudah bahas. Kemudian ayat berikutnya, wala tuhzini yauma yub'atsun, dan jangan engkau hinakan aku di hari dibangkitkan. Ya, dan ini dikabulkan oleh Allah. Nabi Ibrahim adalah di antara para nabi yang mendapat kemuliaan di waktu hari kiamat. Ya. Kemudian beliau tutup dengan kedalaman lagi pengetahuannya, ya, tentang hari yauma yub'atsun itu seperti apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Disinilah iktiraf beliau. Beliau katakan hari di mana tidak ada manfaatnya malun wala banun. Jadi walaupun tadi minta diampuni dosa ayahnya, tapi beliau juga menyadari bahwa ayah anak pada hari kiamat nanti tidak bisa saling tolong menolong, gitu kan? Ya, tidak ada manfaatnya malun, harta, dan juga anak-anak. Illa man adallah biqalbin salim, kecuali yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Siapa yang hatinya selamat? Itulah orang-orang yang tadi, yang selalu melaksanakan 4 hal tadi. Ya, apa tadi? Walladzi ba'atha bil rasulah minhum yatlu alaihim, selalu membaca kitab Allah, mensucikan dirinya, ya, dan kemudian selalu belajar tentang kitabullah serta hikmahnya sampai menjadi psikomotorik, artinya menjadi perilaku. Tidak hanya menjadi sesuatu yang i'tiqadi, tapi menjadi amal. Barulah dia mendapatkan disebut sebagai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi hadirin rahimakumullah, 6 doa ini bisa kita amalkan. Ya, tapi tadi dengan ada catatan terkait dengan doa orang tua. Ya, tentu tergantung kondisi orang tua kita. Mudah-mudahan seluruh orang tua kita ada termasuk sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk, bukan termasuk golongan orang-orang yang sesat, dan juga bukan golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Nah, inilah penjelasan terkait dengan doa ini. Harapannya ini bisa menjadi bahagian di antara doa-doa yang baik yang kita panjatkan kepada Allah, agar kemudian kita bisa mendapatkan ilmu, kebijaksanaan, hikmah, ya. Kita juga masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh, kemudian kita juga menjadi pewaris surga, kemudian juga kita termasuk orang-orang yang diampuni diri kita dan orang tua kita. Kemudian kita orang yang tidak dihinakan Allah di hari kiamat, ya. Kemudian mudah-mudahan oleh Allah kita dikaruniai hati yang selamat, qalbun salim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin bertanya? Di antara ini, udah cukup waktunya? 1 menit lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita tutup pertemuan ini. Kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan naimin hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim, ya Azizul Jabbar ya Qahar ya Muntaqim,
Berikanlah kepada kami yang hadir di sini, keluarga besar kami, dan orang-orang yang kami cintai hikmah ya Allah. Masukkanlah kami semuanya ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Dan jadikanlah kami ya Allah buah tutur yang baik bagi orang-orang setelah kami ya Allah. Dan jadikanlah kami ya Allah termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh dengan kenikmatan ya Allah. Ampuni kami, ampuni bapak kami, ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari golongan orang-orang yang kau murkai dan yang sesat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan kau hinakan kami semuanya ya Allah di hari kiamat ya Allah. Dan berikanlah kepada kami hati jiwa yang selamat, qalbun salim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.